Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan masuk ke dalam, ya. Kita akan masuk ke dalam melihat lokasi yang akan menjadi titik penyaluran bantuan kemanusiaan dari Sidikiyah, dari Dhilal Berkat Rahmat Allah Sidikiyah. Jadi saat ini kita akan masuk ke dalam, ya, pada lokasi bencana gempa yang titik yang cukup parah, ya Bang, yang akan menjadi titik penyaluran dari Dhilal Berkat Rahmat Allah Sidikiyah. Kalau dari pos berapa Pak Edi? Bacaan bisa tutup Pak. Dari pos 2 ke Cirumput. Ya, dari pos 2 ke sini kita berapa? Ke arah Cirumput Berapa kilo Pak? Sekitar 10 kilo Pak. 10 kilo ya? Perjalanan sekitar kalau lancar itu 36 menit sudah nyampe. 36 menit ya. Beruntung 36 sampai 40 menit kita sudah sampai kalau lancar Pak. Kalau kondisi macet tatkala banyak lalu lintas para relawan dari yang lain itu mungkin bisa sampai sejam lebih. Karena memang kondisi lalu lintas macet gitu. Jadi kalau kondisi lalu lintas macet sini ya sudah full kanan kiri itu. Apalagi menuju lokasi di mana jalur-jalur yang menuju lokasi itu sangat sempit karena bisa dilalui kadang satu mobil maksimal itu 2 mobil cruise saja yang kecil-kecil. Kalau truk itu ya sudah harus ada yang ngalah salah satu. Berarti ini termasuk longgar ini ya? Oh, sangat longgar. Ini sangat longgar ya? Sangat longgar ya. Normal namanya ini. Ini namanya normal ya. Kalau nanti sedang macet ini parah kanan kiri. Parah kanan kiri. Ya ini. Oh, ini bisa terlihat ini ya. Ini depan ini agak terlihat. Ya, saudara kami warga Sidikiyah, kami mengambil video ini dengan harapan video ini nanti bisa di-download, ya, kemudian bisa diolah dengan gaya masing-masing di beberapa channel video. Harapannya syiar bantuan kemanusiaan dari Dhilal Berkat Rahmat Allah Sidikiyah ini untuk bencana nasional ini benar-benar bisa menjadi syiar yang baik, ya syiar yang baik untuk diri kita, ya, terutama juga untuk masyarakat, bangsa dan negara. Jadi di medsos itu kan banyak informasi, ya, tidak semua informasi baik, informasi macam-macam. Nah, ini kita informasi yang baik harus kita viralkan, harus kita sebarkan, tapi informasi yang hoax, informasi yang kurang mendidik tentu harus kita hindari. Ini sebuah gerakan yang sangat luar biasa, ya, bantuan kemanusiaan. Dengan tulus kita memberikan bantuan pada para korban di gempa bumi Cianjur ini. Ini suasana jalan ini masih terhitung lengang, ya, jika pada waktu kerja dan masih padat, pagi, ya masih pagi ini bisa. Oh, nampaknya ini ada jabat ini. Bisa macet kanan kiri penuh, ya. Perjalanan yang 10 kilo itu bisa berjam-jam kalau sedang jalannya macet. Ini alhamdulillah kali ini cukup lancar. Kemarin hanya 200 meter, kita nempuh berapa menit Pak? 1 jam. Hanya untuk 200 meter, ya, di jalur ini itu perlu waktu 1 jam. Bisa dibayangkan berapa?
kita posisi di kecamatan mana Pak Edi? Cugenang. Kita Cugenang. Terus yang mau kita tuju masih dalam satu kecamatan yang sama? Kecamatan Cugenang semua. Karena memang lokasi terdampak lumayan, kondisinya terdampak sekali kepada masyarakat itu. Kecamatan Cugenang. Memang kami lihat di lapangan memang ya subhanallah, nanti kita bisa di lokasi langsung bagaimana kondisi yang sangat ya, kita turut berduka, turut simpatik. Semoga saudara-saudara kita itu diberikan ketabahan. Kemarin itu ada peristiwa lucu. Gimana Pak Edi? Anak-anak itu mudah ceria, mudah melupakan suatu peristiwa. Tapi tatkala dengan kondisi mengalami dampak dari gempa yang di Cianjur sini, kemarin itu ada badut yang berkeinginan untuk menghibur anak-anak, terapi trauma terapis, ya, biar itu anak-anak itu saat supaya ketawa itu wajahnya itu datar karena mungkin trauma ya. Adapun sebatas mengikuti untuk ketawa untuk itu hanya ajakan saja, setelah itu kembali normal datar lagi. Subhanallah ya. Jadi kondisinya wajahnya itu ya kayak murung kayak gitu. Ya. Terus? Kemudian badut ini juga mengajak ibu-ibu, seakan-akan ibu-ibu itu nggak ada tatkala diajak gini nggak mengikuti gitu, nggak respon. Ya itulah memang dampak gempa bencana di Cianjur ini sangat berdampak sekali. Semoga kita para relawan ini sedikit banyaknya bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di lokasi terdampak ini. Bagus. Ya, Pak Edi, kemarin saya dapat cerita juga dari Pak Wali Talkin ya, Pak Jamal. Dia pesan kepada kita, mohon disiapkan betul-betul mental. Mohon disiapkan betul-betul mentalnya, karena ketika kita sampai di lokasi, kita melihat kondisi itu drodok katanya, itu bergetar hatinya. Itu pesannya sampai begitu. Apakah Pak Edi juga sempat mengunjungi tempat yang disampaikan oleh Pak Jamal itu? Ya, memang kami yang mengarahkan ke lokasi situ, Pak. Ya. Tatkala awal kita datang, tidak seperti bayangan Anda. Gimana Pak Edi? Tatkala kita datang ke lokasi itu melihat kondisi seperti itu ya, Allahu Akbar tadi. Allah memang maha besar, maha kuasa. Kita seakan-akan tidak ada apa-apanya. Makanya tatkala Bapak Wali Talkin Pak Jamal dengan rasa ke situ ya, begitulah timbul getaran yang sangat luar biasa tadi. Karena ke arah simpatik atau gimana itu kami belum tahu. Mungkin karena masalah rasa tadi, merasakan kalau seandainya kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu bagaimana. Kembalinya ya ke diri kita sendiri inilah, yang bisa menjawab ya diri kita inilah. Karena kondisi seperti itu ya sangat sulit untuk dikomentari kita. Makanya kalau ingin mengetahui, monggo kita bisa langsung ke lokasi, biar para relawan ini selalu mengalir berdatangan, sehingga para terdampak ini bisa sedikit banyaknya terbantu, baik dari segi kebutuhan material seperti untuk kesehari-harian. Dengan adanya para relawan ini membantu menceriakan, karena kita mendatangi saudara-saudara kita, para terdampak korban ini, seakan-akan kita ini ketemu saudara jauh yang kita benar-benar didatangi gitu loh. Gimana perasaannya tatkala kondisi kita berduka, ada saudara kita dari jauh bersimpatik, itu menimbulkan ikatan rasa batin tersendiri di situ, Pak. Ya makanya ya kalau kita di lokasi itu ya hanya bisa dengan rasa gitu saja. Sulit untuk kita ungkapkan. Iya, sulit untuk kita ungkapkan ya. Tidak terungkap dengan kata-kata, tapi rasa gerak, ini dengan gerak akhirnya.
ya saudara-saudara semua yang melihat channel ini ya. Jadi tadi Pak Edi saya garis bawahi, yang pertama adalah Maha besar Allah, Sang Maha Pencipta alam semesta ini ya. Jadi tidak ada kesombongan, tidak ada siapapun makhluk yang di muka bumi ini ya, apa itu penguasa, apa itu tidak penguasa, apa itu jabatannya, apa itu apalah, bahwa kita itu sangat kecil, tidak ada artinya di hadapan Allah ya. Untuk itu ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya ya, bahwa agar supaya kita punya rasa, meningkatkan rasa keimanan dan kemanusiaan ya, untuk melayani sesama manusia ya. Itu yang pertama yang saya tangkap. Yang kedua, betul-betul tidak bisa diungkapkan. Ini saya belum sampai lokasi, ini masih dalam perjalanan, mengutip apa yang disampaikan Pak Wali Talkin, Pak Jamal Abdul Nasir, yang menceritakan bahwa mendrodok di lokasi-lokasi yang memang sangat darurat, kondisinya parah, dan Mas Edi menyampaikan tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata ya. Dan ya akhirnya kita bergerak, walaupun kadang-kadang itu juga terkait hatinya juga ya. Kondisi separah apapun, kalau memang hatinya tidak peka, mungkin beda ya, mungkin bisa terjadi beda ya. Tapi kalau kita melihat dengan rasa, kita akan bisa merasakan. Nah, yang kemudian Pak Edi menyampaikan juga, ini warga Thariqah Siddiqiyah Indonesia yang mungkin lupa, belum sempat ya kirim kepeduliannya, bisa disalurkan ke rekening di Pusat dari Bank BNI maupun Bank BCA atas nama Bapak Kiai dan Ibu Nyai Sofatul Ummah ya. Jadi rekening di Pusat atas nama Bapak Kiai dan Ibu Nyai Sofatul Ummah. Tadi sudah saya sampaikan nomor rekeningnya, mungkin nanti akan kita tulis juga di deskripsi ya, berapa nomor rekeningnya ya. Ini kesempatan kita, bisa dilihat ini Bapak Ibu, kondisi seperti ini bisa dibayangkan. Tuh dari awal ya memang kayak begitu gitu. Betul ini. Orang seperti tidak bisa kemana-mana Pak. Ya. Pak Edi ya, betul Pak Edi ya. Betul Pak. Di lokasi Panaikan itu yang di Salauri, Desa Benjot itu ada satu keluarga, itu 4 orang tertimbun semua, meninggal semua ya, rata seperti ini. Jadi brek ya, itu jadi kondisinya brek itu ya. Satu keluarga 4 orang itu meninggal semua di satu lokasi rumah itu, jadi orang tuanya sampai anaknya. Macet parah ini Pak. Betul, makanya kami nggak pakai kendaraan besar yang memang mengkondisikan seperti ini. Hanya kalau Sabtu Minggu lumayan. Iya kalau Sabtu Minggu banyak yang, karena banyak yang ke lokasi sih ya. Jadi ini lokasi yang paling parah Pak ya ini ya, dibanding seperti yang di kecamatan tetangganya lah. Iya. Gitu ya. Ini di Kecamatan Cugenang.
ulangi lagi, ini informasi pengumuman dari Dipra Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat pengurus organisasi di lingkungan Warga Pusat maupun daerah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saat ini ada sebagian saudara kita sebangsa setanah air yang sedang menerima musibah bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Sebagai tanda perwujudan rasa kemanusiaan kita, maka Sidikiyah melalui organisasi Dipra Sidikiyah insya Allah akan melaksanakan santunan terhadap para korban bencana tersebut yang akan dilaksanakan besok minggu depan. Untuk itu bagi warga Sidikiyah dianjurkan ataupun simpatisan Sidikiyah yang berkenan ikut serta bisa menyalurkan dananya ke rekening yang telah ditentukan oleh Dipra Sidikiyah Pusat, Bank BNI dan pun Bank BCA. Bank BNI dengan nomor rekening 121244441000, kosongnya 2 kali. Kemudian BCA 77100730001 atas nama Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Muti dan Ibu Nyai Sofatullah. Ya. Kita masih jauh ini Pak. Oh ini bisa dilihat ini beberapa pengungsi. Ini hanya menggunakan tempat-tempat yang sangat sederhana. Jadi rumah itu nggak berani ditempati Pak Gus. Karena kondisinya seakan-akan bagus ya. Iya. Tapi mengkhawatirkan sekali. Banyak retak-retak semua. Kita ada gempa susulan dengan ini ya. Nah itu yang dikhawatirkan lah. Iya betul rumah-rumah itu. Tuh, kayak depan memang kayak bagus, dalamnya itu kayak rontok semua itu. Iya. Rumah sudah mengkhawatirkan untuk bisa ditempati. Nggak ada yang berani rata-rata. Ada yang berani. Kalau kondisinya sudah seperti itu. Gimana kalau saya telepon ke ketua dikondisikan kalau bisa jam 5 sudah seremonial, biar nanti kita tidak stuck, tidak ada kendala. Hari Minggu pasti Iya Pak, betul. Pak ya, saya daripada di WA grup tak jepri dulu, nanti baru. Jalannya Pak. Keputusan nih kalau kita cruise dengan kendaraan lebih besar lumayan. Tapi jalannya sempit. Ternyata jalur-jalur ini itu saling berhubungan. Walaupun toh kita misalnya mau menuju lokasi ini kita kesasar nanya, itu pasti nanti bertemu lagi. Nyambung. Waalaikumsalam. Ini Pak Ketua. Ini saya tadi sudah diskusi dengan tim yang ada di lokasi sini. Salah satu dari diskusi itu ada usulan, kalau bisa acara seremonial di pos 2 itu habis subuh Pak. Ini Pak. Habis subuh. Iya. Karena siangan sedikit apa itu hari Minggu pasti nanti stucknya
dimohon kalau bisa dikondisikan, jadi berangkatnya lebih sore dan nanti habis sholat subuh kita sudah seremonial jam 6 itu kita sudah nyebar. Itu pasti ke titik 3. Iya. Ya. Kalau begitu silahkan yang lain berangkat duluan apa gimana? Oh gitu. Jadi tetap nggih. Oke, untuk berangkatnya nanti bisa dibicarakan, tapi bisakah kira-kira seremonialnya habis subuh? Nggak nyamping itu bawah. Itu seakan-akan jatuh. Ya kita paling dikumpulin berdoa, terus nanti kalau memang tata cara penyampaian dan lain-lain bisa di-share di grup ya cukup tidak lama kan seremonialnya, langsung kita menuju ke titik masing-masing titik itu tadi. Apa itu orangnya? Ya nanti pos 2 itu seremoninya di luar, di pinggir jalan, dan jam-jam segitu pasti belum begitu ramai kan. Nanti di pinggir jalan aja, walaupun kita tempatnya di belakang, pas seremonialnya kita di pinggir jalan habis sholat subuh. Jadi sudah mulai seremonial gitu kan. Pak Edi mau nambahin, monggo ke Pak Ketua. Pak Edi Nggih, ikuti mawon seperti tadi Pak Pur. Monggo. Untuk kalau bisa untuk seremonial itu yang seperti diutarakan Pak Dono tadi, Bapak Wali Talkin, bahwa jam habis subuh lah kalau bisa itu seremonial, karena ini hari Minggu. Itu kalau di lokasi banyak yang berdatangan Pak, apakah ada yang sebagai pengunjung, apakah sebagai tim relawan, itu campur Pak, dari luar kota hampir seluruhnya ke lokasi di ini kami aturkan ke Pak Dono lagi. Pak Ketua, jadi Bapak nanti di-share, diumumkan bahwa kita seremonialnya sudah disebut pagi. Soal berangkatnya monggo diatur lebih lanjut, dan beberapa yang perlu dipersiapkan, terutama para relawan sudah saya share juga tadi, bahwa di sini parkir juga saya yakin di tanggal itu, di hari itu pasti penuh, jadi ya harus siap-siap untuk agak jauh, sopirnya menjauh tapi ngedrop saja di lokasi. Terus MTK juga yang siap hanya satu itu juga untuk orang banyak. Jadi saya share tadi ya, siap-siap bawa air, minimal bawa air botol besar, untuk seandainya namanya perut kan nggak bisa diajak kompromi, kadang-kadang ya tinggal minggir kemana, yang penting airnya. Yang pas di pos 2 seperti itu nggih. Begitu Pak Ketua, informasi ini pun nggih, matur suwun, assalamualaikum nggih.
nanti kita yang kita sambungi dari titik 3 apa ini masih naik motor Pak nggih? Kalau khusus Cirumbut aja. Lagi ini Cirumbut. Ini ke arah Cirumbut. Lagi arah Cirumbut. Jadi mobil hanya bisa di jalan kayak gini Pak. Kalau kasih itu hanya bisa motor atau jalan kaki. Jadi masukannya pun Pak Edi itu kalaupun lebih baiknya untuk kendaraan motor kan enaknya kalau dari pos 2 itu sudah langsung membawa apa? Yang dibawa ke itu. Ke Cirumbut. Jadi nggak perlu ada dropping di sini. 3 pokoknya 3E. 3E atau 3E ya. Perencanaan kita usulkan seperti itu, nggak mungkin nanti gimana terserah. Yang penting kami sudah memberikan. Tapi kalau 144 ya bawanya 3E pinten nggih Pak Edi? Apa? Jumlahnya pinten? 3E itu. Di Cirumbut itu ya, 144. banyak kan, Kalau setiap motor bawa 10 paket. banyak motor. Nah, itu hanya sekali jalan. Iya. 2 kali. Kalau mobil sudah dikondisikan, mobil langsung. Cuman jumlahnya sudah di anu kan. Sudah Nah, jumlahnya kita nggak enaknya kalau kita berhenti di jalan dekat Cirumbut. Di situ banyak kayak gini Pak, nanti kita khawatirnya banyak. Begitu yang kita khawatirkan. Sementara itu dulu yang dapat kami sampaikan ya. Jadi supaya tim Nanti kita itu nggak video dicegat ini bisa sama, diambil untuk ditata ulang, warga yang di pinggir jalan, untuk di... panah ikan atau tendon. Terima kasih, mohon maaf, assalamualaikum.